Shalom, salam kasih Tuhan, salam damai, salam bertemu kembali di dalam renungan harian kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di atas segala berkat, pimpinan, dan penjagaan yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, kami dapat bersama lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu. Kami akan bersama-sama berikan akal pikiran yang sehat, agar kami dapat memikirkan, dapat bersama-sama untuk memperhatikan apa yang harus kami terima di dalam nasihat Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah seekor ikan untuk satu poket. Ayat renungan di dalam Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Apabila itu, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Pada suatu ketika, saya mendengar seorang pengkhotbah yang baik berkata bahwa Yesus mempunyai seekor ikan untuk satu poket. Nampaknya Petrus yang sentiasa berkata dan melakukan perkara pertama yang datang ke dalam pikirannya tidak menjawab soalan itu dengan betul. Apabila pihak berkuasa bertanya kepadanya, apakah Yesus membayar cukai bait suci? Petrus yang mahu mempertanyakan tuannya berkata, ya, dia membayar cukai. Petrus mempertahankan dan dia berkata, iya, membayar cukai. Tidak terlintas dalam pikiran Petrus bahwa sama seperti anak raja tidak membayar cukai kepada kerajaan, anak Tuhan juga tidak perlu membayar cukai kepada tempat suci. Ini dia tidak terfikirkan. Setelah memperbetulkan pemikiran muridnya yang baik itu, Yesus mengarahkan Petrus untuk melakukan sesuatu yang aneh. Dia memberitahu Petrus untuk pergi menangkap ikan. Ikan pertama yang dia akan tangkap akan mempunyai sekeping shilling dalam mulut, dan dengan duit itu dia harus pergi membayar cukai bait suci untuk mereka berdua. Betapa anehnya kerja suruhan itu. Jadi ketika Petrus pergi ke sungai, Tuhan mengatur seekor ikan untuk mendapatkan sekeping shilling di dasar sungai, mengambil shilling itu dan memasukkan ke dalam mulut, dan kemudian berenang kembali menuju ke kail yang Petrus telah turunkan ke dalam air. Petrus menangkap ikan itu, membuka mulut itu, dan di sana terdapat shilling tersebut. Kita tidak dapat diberitahu apa yang Petrus telah lakukan kepada ikan yang baik itu, tapi saya berharap yang dia telah membela sedikit ikan tersebut dan membuang ikan itu kembali ke dalam sungai, supaya ikan itu boleh pulang dan bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, benar, Yesus mempunyai seekor ikan untuk satu poket, dan kita boleh bergantung sepenuhnya kepada Dia dalam lautan kehidupan kita. Bapa kita di surga mempunyai beribu-ribu jalan yang disediakan untuk kita yang kita tidak tahu. Mereka yang menerima prinsip pelayanan dan menghormati Allah akan mendapati kesukaran itu lenyap dan jalan yang terang terbentang di hadapan kakinya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus benar-benar dapat memperhatikan di dalam pelayanan kita kepada orang sekitar kita, tidak kira kepada apa yang harus kita lakukan. Yesus memberikan satu contoh kepada Petrus dan Petrus melaksanakan. Kita juga seperti itu. Yesus menginginkan agar kita dapat melaksanakan sesuatu yang menjadi contoh yang baik juga. Kiranya firman Tuhan saat ini biarlah menjadi satu nasihat, walau pendek tetapi menjadi satu dorongan kepada kita dan nasihat kepada kita. Tuhan berkati. Mari berdoa.
Bapa di surga, bersyukur kami berterima kasih firman-Mu yang baik menunjukkan kepada kami nasihat yang baik juga. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Apapun yang kami dapat laksanakan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Doa kami dalam nama Yesus. Amin.